Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pendengar Pas FM, ayah dan bunda dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan materi, saya ingin bercerita tentang dua peserta didik public speaking kami ya, kelas public speaking kami. Dua anak ini di kelas yang berbeda, bukan satu kelas yang sama, tapi mereka belajar public speaking di usia yang ya rata-rata hampirlah mirip, waktu kelas 5 atau kelas 6 SD saya lupa. Anak yang pertama ini seorang anak laki-laki, dan dia karakternya lebih ke pendiam, kemudian gak suka banyak ngomong, ya kayak orang introvert banget gitu ya. Bahkan nih, ketika awal-awal saya diminta untuk belajar public speaking, saya minta berkenalan di hadapan 4 orang kala itu, tidak keluar suara menyebutkan namanya, alamatnya di mana, nggak keluar. Dan yang dikatakan hanyalah nggak bisa, nggak bisa. Lah itu bilang nggak bisa ngomong kan. Nah, jadi saya keinget itu Mbak Amel, Rasulullah ketika bertemu malaikat Jibril pertama kali ya, Ma'ana bikori. Hanya mengatakan, karena itu bukan karena grogi saja kalau Rasulullah ya, karena memang benar-benar nggak bisa baca gitu. Tapi yang siswa kami ini bukan karena dia tidak tahu namanya siapa, bukan dia tidak tahu di mana rumahnya, tapi karena groginya berlebihan. Akhirnya tidak bisa berkata-kata, lidahnya gugup tak bergerak gitu ya. Nah, akhirnya kami menggunakan cara yang instan kala itu, yaitu kami terapi waktu itu ya. Kami terapi, kami punya teknik khusus ya untuk terapi yang grogi yang berlebihan seperti itu. Dan setelah kami coba untuk terapi, alhamdulillah dia mulai agak santai dan mau bersuara, nama saya ini, kemudian saya tempatnya di sini, saya kelas segini, udah itu toh. Tapi setidaknya sudah bicara gitu ya. Kemudian yang lebih saya mengagetkan adalah ya suatu ketika ibunya kirim pesan ke saya, kirim sebuah foto, alhamdulillah terima kasih gitu kan. Anak saya juara 1 lomba pidato. Itu 2 tahun kemudian, tahu berapa saya lupa gitu kan. Dia sudah naik tingkat gitu kan, dia juara 1 lomba pidato, masya Allah gitu kan. Gak nyangka gitu loh. Nah, anak yang kedua ini tipenya berbeda. Wah, tipenya itu wow gitu kan. Ramai banget anaknya lah gitu. Pede kalau di depan teman-temannya. Berbeda dengan anak yang pertama tadi. Dia pedenya lebih kelihatan. Saya melihat, wah ini anak sudah ada bakat bawaan gitu ya. Kawan bayi ada potensi seperti itu. Ketika dia belajar public speaking, iya biasa-biasa saja, nggak serius temennya bahkan gitu loh. Dia termasuk anak yang tidak begitu serius, santai ketika belajar. Tapi tadi karena dia punya bakat, ini beda dengan anak-anak yang lain yang memang karakter awalnya memang mungkin yang lebih condong suka diem gitu ya. Dan suatu hari di beberapa tahun kemudian, 2 tahun atau 1 tahun lagi gitu kan, ibunya mengirimkan sebuah video kepada saya, terima kasih gitu kan. Ternyata dia sedang public speaking, dia sedang pidato di hadapan teman-temannya, di hadapan guru-gurunya di pondok pesantren. Waktu itu dia baru masuk pondok pesantren dan dia berani berbicara. Yang membuat saya heran adalah dia bicara dengan santai, seru, dan dia bisa membawakan suasana itu benar-benar meriah gitu. Alhamdulillah. Nah, dari 2 cerita keberhasilan ini, Bapak Ibu sekalian, saya melihat akar dari keberhasilan mereka ini karena mereka sudah memiliki rasa percaya diri.
Di anak yang pertama itu memang percaya dirinya itu benar-benar dibangun dengan wah lumayan susah payah gitu loh, keseriusan dalam belajar. Tapi di anak yang kedua tadi, karena dia sudah punya bakat, percaya dirinya sudah muncul dari awal, dia belajarnya hanya sedikit saja, itu sudah maksimal. Nah, memang berbeda antara anak yang memang dari awalnya sudah percaya diri dan dengan yang bukan. Tapi namanya public speaking itu bukan bakat 100% ternyata. Dan itu skill yang bisa diasah. Nah, percaya diri itu menjadi akarnya, menjadi kuncinya gitu di awalnya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, karena betapa pentingnya merasa percaya diri itu, hari ini kita akan membahas tentang percaya diri yang menjadi kunci tumbuhnya kesuksesan anak-anak kita di zaman sekarang. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan yang awal, yaitu tentang percaya diri. Tentu Bapak Ibu tahu, percaya diri itu adalah yakin pada kemampuan dirinya, ya tanpa harus sempurna, ya tidak harus menunggu sempurna gitu. Jadi dia sudah memiliki rasa percaya, yakin pada kemampuan dirinya. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu, ketika kita melihat anak-anak kecil ya, dia belajar sepeda, atau kita lah waktu kecil dulu belajar sepeda, pertama jatuh, ya, nangis kadang ya, kemudian apakah besok berhenti bersepeda? Enggak, wah belajar lagi, jatuh berkali-kali dan alhamdulillah akhirnya bisa. Nah, dia waktu itu percaya bahwasanya saya harus bisa nih, ada kemauan yang keras ya, dia mampu, dia yakin dengan kemampuannya, maka dia bisa untuk belajar dan bisa menyelesaikan pembelajarannya itu hingga dia berhasil naik sepeda. Bapak Ibu sekalian, menurut survei dari UNICEF di tahun 2021 lalu, salah satu tantangan utama anak-anak muda Indonesia adalah rasa rendah diri, ya, bukan rendah hati ya, rendah diri. Rendah hati itu penting, tapi rendah diri jangan. Dan overthinking, ya, terutama dipicu oleh media sosial. Jadi benar-benar kita perhatikan dipicu oleh media sosial, karena memang dia kan era-eranya di dunia digital ya saat ini. Dia lahir melek tuh sudah bisa nyekrol HP gitu ya. Lahir sudah dipegangin HP sama emaknya gitu kan. Wah, ini. Maka dia lahir di zaman AI gitu, anak-anak sekarang gitu. Dan itu semuanya dipicu dari masalah dari media sosial Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, rasa takut ya. Ini kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini pembahasannya kedua tentang rasa takut. Rasa takut ini adalah buatan pikiran sendiri, putra-putri kita, bahkan kita sendiri ya termasuk ya. Rasa takut itu ibaratnya seperti ini loh, bayangan kita, bayangan hitam gitu ya. Ya aslinya mungkin kecil ya, tapi karena cahayanya itu dari belakang ya kan, sehingga membuat bayangan itu bisa dibesarkan gitu ya. Dan kadang kita takut, kayak kita tuh membuat hantu, kemudian hantu buatan kita, kemudian kita taruh di pojokan dan kita tiba-tiba takut sendiri. Nah itulah rasa takut ya. Jadi kita buat sendiri gitu loh. Nah, takut apa? Takut nanti kalau salah gimana? Takut nanti kalau diomongin orang gimana kan gitu. Takut berbicara, nanti kalau ditertawakan orang kalau salah gimana? Pertanyaannya adalah apakah pasti seperti itu terjadi? Dan saya tanya kepada banyak peserta kami, tidak, itu belum tentu terjadi. Ada kemungkinan terjadi, iya, kemungkinan salah ngomong, iya, tapi ada kemungkinan bisa berhasil. Nah, kenapa kita memastikan bahkan nanti seperti ini, sesuatu hal yang tidak kita sukai? Harusnya kan, iya nanti kalau berhasil kan gitu, jangan nanti kalau gagal gimana, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalkan ada anak yang takut lomba, kadang nggak mau disuruh gurunya karena apa? Takut gagal. Kan belum tentu juga kan gitu. Nah, maka jangan langsung menekan ini ya, tipsnya untuk orang tua. Jangan langsung menekan anak kita ketika mereka takut. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu.
jangan langsung menekan bahkan memaksa anak kita untuk tampil gitu ya, karena mereka belum siap. Kita perlu mendampingi mereka untuk mengurangi rasa takut mereka. Ya, Bapak Ibu, berikutnya nih. Nanti untuk yang berikutnya Mas Evan kita jeda dulu ya. Ya. Saya tidak melihat jam 12 nanti ya. Iya betul sekali, ini menarik sekali Mitra Pas karena memang banyak sekali sepertinya hal-hal yang tadi sudah diceritakan Mas Evan juga di sekitar kita ya, terkait dengan anak-anak yang mungkin kurang pede, overthinking juga dan lain-lain. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri ini? Nanti untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita lanjutkan lagi Mas Evan untuk percaya diri, kunci tumbuhnya anak zaman now ini. Tadi sempat terpotong juga penjelasannya ya. Monggo. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi tentang rasa takut ya Bapak Ibu ya. Jadi rasa takut itu memang buah dari pikiran kita sendiri. Kita terlalu memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Bahasa kerennya ya memikirkan masa depan ya. Tapi masa depan yang kacau yang kita buat-buat sendiri. Nanti kalau gini gimana? Nah, itu tadi tentang rasa takut. Dan sekarang pembahasan berikutnya adalah rasa takut versus yakin. Ternyata Bapak Ibu, rasa takut dan yakin itu bersumber dari hal yang sama, dari tempat yang sama sumbernya. Ternyata sama-sama dari rasa percaya. Kok bisa? Iya. Takut dan yakin itu sama-sama berasal dari perasaan percaya. Takut itu berarti percaya pada kemungkinan gagal, sedangkan yakin percaya pada kemungkinan sukses. Nah, jadi ternyata sumbernya sama. Ya, ketika anak bilang aku nggak bisa ini, ya itu sebenarnya mereka sedang mempercayai bahwa dirinya benar-benar nggak bisa, dia bakal gagal, dia percaya itu gitu loh. Sebaliknya jika anak mengatakan, oke, aku coba dulu deh gitu. Jadi dia percaya bahwasanya aku nanti bisa ini. Nah, maka ada kemungkinan berhasil di sana, sehingga dia mau melakukannya, mau mencoba. Nah, seperti tadi ketika dia itu bersepeda, wah teman-temannya udah bersepeda, kemudian saya kok belum, saya coba lagi lah, ya, saya pasti nanti bisa. Nah, kalau sudah pertama kali jatuh, udah kapok, nggak mau sepeda lagi. Nah, ini biasanya kadang seperti itu. Iya. Seperti sampai tua nggak bisa sepeda gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, karena betapa pentingnya itu ya mereka itu memiliki rasa percaya diri. Percaya diri bisa berbicara di depan umum, untuk berkomunikasi, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Karena nih, saya sering mendengar bertanya pada orang-orang yang sukses itu, ternyata mereka bilang kayak gini rata-rata. Kesuksesan mereka didukung oleh kemampuan mereka dalam komunikasi. Entah itu di hadapan umum ataupun secara interpersonal ya, cuma mempengaruhi satu orang, dua orang kayak gitu. Jadi pada intinya di situ. Jadi apakah ketika kita sudah mengetahui seperti ini akan memaksakan anak kita untuk belajar komunikasi, public speaking kayak itu ya? Jangan juga, ya. Jangan juga, karena kami juga ada pengalaman tuh ya. Salah satu siswa kami yang benar-benar dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar public speaking, berangkat dari rumah tapi tidak sampai di tempat kursus ya. Ternyata mainlah dia ke tempat yang lain, dan itu beberapa kali terjadi. Kalaupun datang pun telat gitu, ya sudahlah gitu. Akhirnya saya tidak tanya kepada dia, ya sudah gitu, karena memang dia pernah cerita bahwasanya dipaksa oleh orang tuanya gitu. Nah, ini yang masih sering terjadi. Iya, karena kan orang tua kan pengennya yang terbaik untuk anaknya gitu. Belajar harus gitu kan. Wah, nanti harus dapat nilai yang terbaik gitu, harus gitu, sampai dimarahin. Nah, kayak gitu. Tapi terus apakah dibiarkan? Ya enggak juga Bapak Ibu. Ini kan. Jangan kalau misalkan enggak A, nanti kalau tidak maju berarti mundur, ya enggak ya. Nah, kita kan ada kemungkinan untuk berhenti sejenak, belok kanan, belok kiri gitu maksudnya. Jadi kita coba fahamkan kepada mereka. Nah, kasih pertanyaan nih. Ini pertanyaan retoris ya. Kamu mau kan
kelak di masa depan itu kamu jadi orang yang sukses? Ini pertanyaan retoris, ya jelas maulah ya kan. Dia nggak jawab pun dia akan dalam hatinya ya mau tentunya. Jika kamu mau, ini kata banyak orang sukses mengatakan bahwa kesuksesan mereka itu didukung oleh kemampuan mereka dalam komunikasi. Nah, maka dari itu penting bagi kamu untuk belajar komunikasi, belajar public speaking dan sebagainya, untuk lebih percaya diri gitu, menumbuhkan percaya diri. Kalau memang nggak mempan juga, ya udah ajaklah main ke orang-orang yang mahir dalam komunikasi untuk dibantu menjelaskan gitu ya. Karena kadang kalau mamanya sendiri yang menjelaskan malah jadi debat. Gitu. Betul. Nah gitu ya Bu ya. Nah tadi ya kita perlu mendampingi putra-putri kita untuk lebih percaya diri. Nah, dan ini saya dapat data dari American Psychological Association ya. Anak-anak mendapatkan dukungan dari orang tua ini 2 kali lebih berani mengambil risiko dibandingkan yang tidak. Kadang kan menurut kita itu mendukung, menurut kita itu menyuruh anak kita itu mendapatkan yang terbaik supaya contohnya memaksa untuk belajar dan sebagainya. Tapi dengan cara yang tadi memaksa mereka marah dan sebagainya. Nah, mendukung itu bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, mendampingi mereka ketika mereka gagal pun jangan kita salahkan. Kasihan, sudah salah, sudah gagal disalahin lagi, kayak jatuh ketimpa tangga, ketimpa gentengnya lagi kan. Kasihan gitu. Nah, itu akan menjadi luka, malah menjadi luka itu di hatinya. Kelak nanti di usia dewasanya bahkan mereka rasa percaya dirinya tidak akan tumbuh ketika mereka di masa kecilnya sudah salah dimarahin. Ada trauma juga. Iya. Ini ada kisah nyata dan itu tidak 1-2 orang, banyak sekali. Ini usianya salah beberapa peserta public speaking kami itu usianya sudah di atas 40 tahun. Bahkan ada yang sampai menurut saya itu 50 lah ya. Itu ketika berbicara, seorang guru padahal. Guru, bayangkan, guru setiap hari berbicara di depan siswa. Betapa jam terbangnya sudah betapa banyaknya kan gitu. Tapi ketika berbicara di depan wali murid, ketika berbicara misalkan ini kadang diajak untuk jenguk muridnya sakit, kan dia harus ngomong kan gitu sebagai wali kelas. Itu deredeknya minta ampun katanya. Sulit untuk berbicara sampai ya gitu loh. Sampai beliau belajar public speaking gara-gara tadi benar-benar merasa ini kebangetan saya ini. Tapi bagus menyadari gitu loh. Saya korek-korek karena saya yakin ini bukan permasalahan yang baru-baru saja. Karena beliau jam terbangnya sudah banyak sekali. Kenapa seperti ini? Dan ternyata memang iya. Ini berawal dari masa kecilnya yang ketika ada kesalahan sering dimarahin oleh orang tuanya. Tuh, istilahnya inner child. Nah, kalau kita belajar tentang psikologi kayak gitu. Kurang adanya dukungan dari orang tua. Dan itu efeknya ternyata luar biasa Bapak Ibu. Bahkan sampai di usia dewasa. Nah ini kan kasihan. Jadi kalau kita ingin putra-putri kita benar-benar berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, ya kita dukung, kita arahkan tanpa paksaan, tanpa banyak menyalahkan ketika mereka salah. Itu sangat penting ya. Jangan sampai itu. Karena anak-anak di usia anak-anak yang belum balik itu ya, kesalahan mereka itu belajar Bapak Ibu. Ya sekali lagi kesalahan mereka tuh dimaafkan sama Allah loh. Mereka belum dihitung ini pahala ini dosa kan gitu. Nah sedangkan kita sudah. Nah maka nanti kesalahan mereka nggak dimintai pertanggungjawaban ketika mereka memang belum balik. Tapi untuk belajar, Allah saja memaafkan, masa kita enggak? Kita malah memarahinya ketika mereka salah. Salah itu wajar bagi anak-anak. Mereka dalam rangka belajar. Maka kita tunjukkan, oh begini loh yang benar, gitu ya. Oke, lanjut atau nanti kita jeda dulu. Jeda ya, masa saya tanya ini. Oke, dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu ya. Terkait dengan tema kita percaya diri kunci tumbuhnya anak zaman now.
meskipun sekarang ini zamannya sudah maju ini Mas Evan ya, Iya, benar. namun memang masih banyak juga ternyata anak-anak karena mungkin ini ya terlalu banyak menatap layar, gadget, kemudian asik mainnya dengan teman-teman online-nya dia. Iya, pengaruh Kemudian untuk apa namanya percaya dirinya berkurang. Nah ini beda dengan anak-anak zaman dahulu yang langsung main bareng teman-temannya kayak gini. Ini seperti apa ini pengaruhnya dengan bersosialisasi kan lebih gadget? langsung kan. Nah ini Mas Evan, sekarang ini banyak yang jadi introvert, yang jadi penyendiri, pemalu dan lain sebagainya Mas. Iya, Jadi bagaimana benar, caranya benar, untuk menggali anak-anak yang seperti ini lagi nih Mas? Oke, nah benar sekali ya. Bedakan anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau kata sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi zamannya jenengan kita dulu berbeda, sangat berbeda dengan putra putri kita saat ini. Gen Z ya, Gen Alpha, benar-benar mereka lahir tuh sudah dihadapkan layar tablet gitu ya. Dan mereka tuh kalau orang anak-anak zaman dulu belajar kan dari guru, dari orang tua, dari buku kan itu. Sekarang nggak cuman itu, bahkan itu sedikit ya, anak-anak sekarang belajar dari buku itu sedikit sekali. Sekarang anak-anak belajar dari mana? Dari platform-platform digital, dari AI ya, komunitas online. Nah mereka seperti ini. Apalagi ini mereka ya, ini tantangan bagi kita sebagai orang tua juga nih. Anak sering overthinking. Kenapa? Karena terpapar perbandingan sosial di media sosial. Mereka melihat, wah anak-anak yang lain kayak itu kan keberhasilan tuh mudah didapatkan. Anak-anak yang lain mungkin melihat teman-temannya, wah yang sudah agak remaja gitu ya, sudah cantik-cantik, apalagi di media sosial. Mereka juga pengen seperti itu gitu kan. Oh sudah mencapai ini itu serba di-share gitu. Apa-apa di-share gitu kan. Sehingga mereka melihat, oh kayak saya kok masih seperti ini ya. Teman-teman yang lain itu, orang-orang itu sudah seperti itu pencapaiannya. Nah, mereka tidak mengetahui proses, ya tidak mengetahui prosesnya seperti apa. Tapi yang mereka lihat adalah apa yang dipertontonkan di media sosial. Nah, tekanan dari lingkungan digital ini kadang lebih besar daripada tekanan di rumah, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena memang sehari-hari mereka sudah berinteraksi di dunia digital. Dah. Terus salah siapa? Ya nggak tahu yang ngasih mereka gadget siapa gitu. Ya, karena kita kan jarang ada waktu untuk mereka. Gadget mereka every time. Kapan mereka butuh, pencet, bisa scroll, pilih ini. Sedangkan kalau kita nggak mungkin kan bisa secepat itu. Maka memang benar ketika ada yang mengatakan bahwa gadget itu bisa menggantikan orang tua. Maka ada yang sampai keterlaluan lebih sayang gadgetnya daripada orang tuanya. Itu kan ngeri sekali ya. Nah, maka Bapak Ibu, solusinya kalau sudah seperti itu ya, marilah kita menjadi pendengar, bukan hanya pengarah. Ya kalau anak-anak zaman dulu, oke, memang seringnya tuh langsung diarahkan gitu ya, langsung kadang manut ya kan, mungkin karena takut juga kan. Tapi kalau karakternya Gen Z sekarang ini, itu mereka lebih butuh didengar dahulu. Saya ulangi lagi, mereka lebih butuh didengar dahulu, baru diberikan nasihat. Ya, dan ternyata memang tingkatan tertinggi dari skill komunikasi, saya ulangi lagi, tingkatan tertinggi dari skill komunikasi adalah kemampuan mendengar, bukan kemampuan berbicara. Nah, maka ketika kita mau mendengarkan mereka saat mereka mengeluh, saat mereka curhat kegagalan mereka, saat mereka berhasil, ya, kita semangati. Ketika mereka sedang gagal juga kita dampingi, kita berikan semangat. Nah, maka insya Allah mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Karena ada yang mendukungnya. Dia merasa ada yang mendukung mereka. Mereka nggak sendirian. Karena mereka kan nggak overthinking dan sebagainya sampai karena apa? Mereka merasa dia sendirian, nggak ada teman. Itu karena teman yang secara langsung gitu ya.
kita berikan apresiasi, pujian kecil sederhana saat mereka berani mencoba. Ini vitamin yang dahsyat bagi mereka, Bapak Ibu. Ya, mereka benar-benar merasakan proses, ya, proses mereka berhasil, proses mereka gagal, proses mereka belajar. Ini prosesnya benar-benar kita dampingi, ya. Jangan kita lepaskan, biarkan, pasrahkan sama gurunya. Ya, guru itu cuma berapa jam di sekolah kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Itu untuk pertemuan kali hari ini, pembahasan kita, dan sedikit kita review bahwasanya percaya diri ini memang merupakan kemampuan diri mereka, kemampuan atau yakinnya mereka terhadap kemampuan mereka sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, ingat, rasa takut ini adalah buah dari pikiran kita sendiri. Rasa takut dan rasa yakin bersumber dari hal yang sama, yaitu sama-sama percaya. Dan solusinya bagi kita sebagai orang tua, yuk kita dampingi terus mereka. Kita sering dengarkan mereka dahulu sebelum kita memberikan nasihat kepada mereka. Oke? Dan di akhir ini saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Ini bukan cerita fiktif ya, ini benar-benar kisah nyata yang dialami oleh salah satu peserta didik kami, ya, peserta didik public speaking kami juga nih. Nah, jadi ada seorang anak yang tidak saya sebutkan namanya, yang orang tuanya itu selalu mendukungnya. Ya, ini saya lagi-lagi menceritakan tentang keberhasilan seseorang. Jadi orang tuanya mendukungnya ketika, kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Ketika saya informasikan tentang pelatihan public speaking, bahkan orang tuanya sering mengantarnya, tuh mendukungnya, mensupportnya. Anaknya ini karena sering didampingi orang tuanya, sering didukung oleh orang tuanya, dia menjadi anak yang percaya diri. Ya, dia menjadi anak yang mau mencoba, meskipun dia ada kemungkinan gagal, mau belajar. Dan dia termasuk salah satu anak yang paling semangat ketika belajar public speaking itu. Suatu ketika dia ada lomba pidato. Wah, itu orang tuanya bahkan minta waktu kepada saya khusus di luar jam pelajaran itu. Privat kayak gitu ya. Kami datang ke tempat kami, kadang janjian di mana gitu kan. Diantar terus gitu. Jadi saya melihat itu orang tuanya luar biasa memang. Dia selalu sering mendampinginya, mendukungnya untuk keberhasilan anaknya tadi. Dan memang itu tidak dipaksa ternyata. Anaknya difahamkan dan anaknya memang benar-benar paham ini penting untuk saya. Gitu. Akhirnya dia benar-benar itu semangat belajarnya. Terlihat dari teman-teman yang lain yang dipaksa oleh orang tuanya tadi, dia paling semangat gitu. Nah, dari lomba itu dia tidak mendapatkan juara, Bapak Ibu. Sedih. Ya, namanya anak ya, sedih. Ya, hal yang wajar. Tapi orang tuanya lagi-lagi luar biasa. Ya, mendampingi dia, tetap mensupport dia. Nggak apa-apa, ini gagal, ini bagian dari belajar. Dan semakin lama ternyata efek bagusnya adalah dia menjadi anak yang berani gagal. Dia selalu berani mencoba meskipun ada kemungkinan gagal, tapi tetap dia mau mencoba. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pendampingan dari kita sebagai orang tua ini adalah vitamin yang benar-benar dahsyat yang dibutuhkan putra-putri kita untuk bertumbuh menjadi percaya diri. Kita nggak tahu tantangan mereka di masa depan seperti apa, karena tantangan ke depan betapa beratnya. Tantangannya besar, hambatannya besar. Yang kita tidak mengetahuinya, maka akan menjadi hambatan yang mengganggu kesuksesan mereka sehingga mereka bisa gagal. Yuk terus kita dukung bagi mereka supaya terus bertumbuh, sehingga kita akan kelak menjadi tersenyum melihat mereka mengatakan, terima kasih Mah, terima kasih Pak, Bapak, Ibu, selama ini sudah mendukungku, selama ini sudah membimbing dan mendampingiku dalam suka maupun duka.
Ini menarik sekali. Dan Mitra Pas ini sudah ada yang bergabung, Mas Evan dari Ibu Oke. Ida di Pati. Anak saya Ida. ini sudah kelas 4 SD, tapi anaknya pendiam. Disuruh beli di warung tetangga aja nggak mau. Kalau keluar ketemu banyak orang katanya pusing. Ini bagaimana, Mas? Monggo. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Dan ini tidak permasalahan dari 1-2 orang tua ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya teringat ini, saya pengen memberikan bonus berupa e-book bagi Bapak Ibu pendengar Pas FM. E-book tentang ya materi-materi yang ada yang kami sampaikan seperti ini. Dengan cara apa? Follow aja nanti media sosial kami, Evan MJD. Nah, TikTok ataupun Facebook, Instagram silakan DM aja nanti mau e-book. Nah, gitu aja. Nanti insya Allah kami kirim ya. Ya, bagi yang DM ya, kalau enggak ya enggak tahu. Oke, kita ke pertanyaannya Bu Ida. Pertanyaan luar biasa. Anak kelas 4 SD. Tenang Bu, ini alhamdulillah belum terlambat. Ya, masih kelas 4 SD. Itu masih kesempatannya masih besar sekali. Dan bisa dikatakan ini hal yang cukup wajar. Ya, tenang dulu, Bapak Ibunya tenang. Ini hal yang biasa terjadi kok. Itu mereka berlaku seperti itu. Terus gimana nih nanti kalau dia kayak gini terus? Enggak, insya Allah enggak. Maka mereka butuh lingkungan yang mendukungnya. Kalau mau lebih detail Bapak Ibu, kita perlu benar-benar memahami putra-putri kita. Dan itu tentunya yang tahu kita sendiri ya, sebagai orang tua, bukan orang lain malah. Ya, memahami apa tentang kepribadian mereka. Ini dia kategorinya anak yang satu, apakah tipenya ekstrovert atau introvert. Kayak gimana tuh ya? Yang mana kalau dia itu butuh penyemangat, butuh motivasi, itu harus dari luar, dari orang lain. Nah, itu ekstrovert. Jadi ekstrovert itu bukan terus yang sering berani tampil dan sebagainya. Ya itu ya kayak gitu. Tapi ketika dia itu butuh motivasi, itu dari luar. Nah, itu ekstrovert. Kalau introvert, dari dalam dirinya yang penyemangatnya itu. Maka mengkomunikasinya ya gimana caranya kita mengkomunikasikan, memotivasi, tapi seolah-olah itu dari dalam dirinya sendiri yang memotivasi. Itu nanti bisa mengena. Nah, terus gimana caranya? Yaitu belajar Bapak Ibu. Nanti pelajari ya, ini waktunya tinggal beberapa menit, nggak mungkin dibahas gitu ya. Intinya pelajari dulu itu, karena kita akan tahu, oh berarti siapa nih yang harus memotivasi dia? Gimana cara memotivasinya? Nah, di situ. Setelah kita mengetahui hal itu, kita juga harus tahu penyebabnya. Kenapa dia seperti itu? Apakah misalkan gini, dia lebih sering berinteraksi di gadgetnya, jarang sekali keluar kamar. Nah, itu berarti ada sumbernya di situ tuh. Maka kita harus ketahuinya. Maka mulai sekarang pelan-pelan alihkan perhatiannya, kita dampingi. Itu kan mereka anggap sebagai pengganti orang tua Bapak Ibu, pengganti teman yang secara offline ya, itu benar-benar jadi teman yang baik bagi mereka. Nurut apapun yang mereka minta gitu, sekali klik keluar, di scroll ya kan geser. Nah, kita alihkan, kita dampingi, kita luangkan waktu untuk mereka, untuk ngobrol, untuk bercerita, mendengarkan mereka. Nah, mulailah dari situ ya. Kalau memang persoalannya karena itu penyebabnya. Tapi kalau memang nggak karena itu mereka tidak terbiasa HP, tapi memang seperti itu, ya berarti itu memang tadi karakter bawaannya memang seperti itu gitu loh. Itu nanti beda cara penanganannya juga gitu loh. Nah, itu nanti dengan cara pembiasaan. Nah, berikutnya setelah kita tahu penyebabnya tadi ya, kita lakukan namanya pembiasaan kepada putra-putri kita untuk satu apa? Berani bercerita. Anak akan mau bercerita ketika mereka merasa aman Bapak Ibu. Ketika mereka tidak merasa aman ketika bercerita,
mereka melakukan kesalahan, kita marahin, maka dia akan memproteksi. Berarti saya nggak boleh bercerita nih sama orang tua. Harus saya sembunyikan ini. Nggak aman nanti saya dimarahin. Nah, maka ketika dia misalkan melakukan kesalahan, kok dia cerita, nggak apa-apa. Dengarkan saja. Oh begitu ya nak ya. Oke, berarti kalau gitu nanti kedepannya gimana dong kalau misalkan terjadi seperti ini? Ajak mereka diskusi. Jangan dimarahin langsung. Ma, tadi aku main bola di kelas, tuh mecahin vas bunga, dimarahin sama bu guru. Malah tambah kita marahin. Kamu ini nakal dan sebagainya. Dilabelin. Waduh. Ya udah kalau gitu besok aku nggak akan mau cerita. Itu. Ajaklah mereka ngobrol sehingga mereka nyaman. Ketika mereka melakukan kesalahan di luar, jangan langsung kita marahin ya. Kita dampingin mereka terus. Insya Allah nanti mereka mau bercerita. Nah, mulailah mereka nanti ada kesempatan bercerita, kita dengarkan dengan antusias. Lain waktu ada kesempatan untuk berbicara di forum yang lebih, mungkin di keluarga nih, ada mau kemana, mereka mintain pendapat. Nah, dimulai dari lingkungan keluarga. Next time ada dengan saudara-saudara, barulah kita arahkan sedikit demi sedikit, kita berikan tanggung jawab yang mereka harus lakukan, yang mereka nanti bisa menambah rasa percaya dirinya. Begitu Bu Ida. Oke, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Ida dan Mas Evan. Ini waktu kita terbatas, mungkin sedikit untuk closing statementnya, monggo. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu pendengar Pas FM dimanapun Anda berada. Ini kita mengajak refleksi untuk Bapak Ibu sekalian, bahwasanya anak kita ya Bapak Ibu, anak kita itu ibarat seperti benih. Kalau setiap hari disiram dengan kata-kata yang melemahkan, nah maka mereka akan tumbuh kemudian layu. Tapi kalau kita siram dengan kata-kata yang menguatkan mereka, yang menyemangati mereka, mereka akan tumbuh menjadi pohon yang besar, yang akan memiliki banyak manfaat bagi banyak orang. Jadi jangan meremehkan kata-kata, karena anak menyimpan dalam hatinya. Allah berfirman dalam An-Nahl ayat maksud kami surat Az-Zariyat ayat 23. Itu sungguh apa yang terjadi seperti apa yang kamu katakan. Di kata-kata yang diucapkan dengan cara yang benar, itu akan benar-benar berdampak pada orang lain, termasuk buah hati kita. Jadi hari ini kita tanamkan satu hal, bantu anak kita percaya pada dirinya, karena kalau mereka percaya diri, dunia pun akan percaya pada diri mereka. Terima kasih, saya Evan dari QLC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.